Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Basira dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Prodi Gizi angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses asuhan gizi terstandar atau PAGT. Pada tahun 2006, Asosiasi Indonesia atau ASDI mulai mengadopsi NCP atau ADA menjadi proses asuhan gizi yang terstandar. Proses asuhan gizi adalah suatu metode pemecahan masalah yang sistematis dalam menangani problem gizi, sehingga dapat memberikan asuhan gizi yang aman, efektif, dan berkualitas. Proses asuhan gizi terstandar atau PAGT harus dilaksanakan secara berurutan, dimulai dari langkah asesmen, diagnosis, intervensi, dan monitoring dan evaluasi gizi. Langkah-langkah tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya dan merupakan siklus yang berulang terus sesuai respon atau perkembangan pasien. Yang pertama itu asesmen gizi. Tujuannya itu mengidentifikasi problem gizi dan faktor penyebabnya melalui pengumpulan, sertifikasi, dan interpretasi data secara sistematis. Menurut Kemenkes 2014, tujuan asesmen gizi adalah mengidentifikasi problem gizi dan faktor penyebabnya melalui pengumpulan, sertifikasi, dan intervensi data secara sistematis. Data asesmen gizi dapat diperoleh melalui wawancara, catatan medis, observasi, serta informasi dan tenaga kesehatan lain yang merujuk. Adapun bagian-bagiannya itu yang pertama antropometri. Antropometri adalah pengukuran fisik di mana secara tidak langsung menilai kemajuan komposisi tubuh dan perkembangannya. Melalui pengukuran antropometri akan dapat diketahui perubahan bentuk dan komponen tubuh akibat asupan zat gizi. Dan yang kedua itu biokimia. Data biokimia meliputi hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan yang berkaitan dengan status gizi, status metabolik, dan gambaran fungsi organ yang berpengaruh terhadap timbulnya masalah gizi. Pada pasien hipertensi, pemeriksaan data biokimia meliputi hemoglobin, trombosit, leukosit, trigliserida, kolesterol, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu fisik klinis. Pemeriksaan fisik meliputi kesan klinis keadaan gizi, evaluasi sistem tubuh, kesehatan mulut, kemampuan mengisap, menelan, dan bernafas, serta nafsu makan. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kelelahan dan bernafas serta nafsu makan. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kelainan khas yang berhubungan sebab akibat antara status gizi dengan kesehatan serta menentukan terapi obat dan diet. Pemeriksaan fisik terkait gizi merupakan kombinasi dari tanda-tanda vital dan antropometri yang dapat dikumpulkan dari catatan medik pasien serta wawancara. Dan yang bagian keempat yaitu riwayat personal. Pemeriksaan riwayat personal berisi tentang informasi dahulu dan sekarang terkait dan pribadi seperti usia, jenis kelamin, ras atau etnis, tingkat pendidikan, dan peran di dalam keluarga. Riwayat medis meliputi riwayat penyakit dahulu dan sekarang yang berdampak pada status gizi pasien dan sosial status ekonomi, keaktifan dalam kegiatan sosial, situasi rumah, jumlah anggota. Dan langkah kedua yaitu diagnosa gizi. Menurut Kemenkes RI 2023, pada langkah ini dicari dari hubungan antara data yang terkumpul dan kemungkinan penyebabnya. Penulisan diagnosis gizi terstruktur dengan konsep PS atau problem, etiologi atau sik atau spontoms,
Diagnosa gizi dikelompokkan menjadi 3 dominan, yaitu dominan pertama itu asupan adalah masalah aktual yang berhubungan dengan energi, zat gizi cairan, substansi bioaktif dan makanan baik melalui parental atau enteral. Dan yang domain ketiga itu klinis, adalah masalah gizi yang berkaitan dengan kondisi medis atau fisik dan fungsi organ seperti status gizi yang teridentifikasi dikaitkan dengan kondisi kesehatan fisik. Dan yang ketiga, domain ketiga itu behavioral, berkaitan dengan masalah gizi yang timbul berhubungan dengan aspek pengetahuan efektif, keterampilan, kepercayaan atau aktivitas fisik. Dan langkah yang ketiga itu intervensi gizi. Intervensi gizi adalah suatu tindakan yang terancana dan ditujukan untuk merubah perilaku gizi, kondisi lingkungan atau aspek status kesehatan individu, seperti penentuan kebutuhan gizi untuk terapi gizi berupa perkiraan atau estimasi kebutuhan energi menggunakan metode perhitungan, penentuan tujuan, prinsip dan syarat, merencanakan penyuluhan atau konseling, dan yang terakhir merencanakan monitoring dan evaluasi. Tujuan intervensi gizi disusun berdasarkan diagnosa gizi dan disesuaikan dengan asesmen berdasarkan data S dan O. Penyusunan syarat intervensi gizi adalah poin perencanaan yang berisi kalimat yang mendukung prinsip intervensi gizi, seperti bentuk makanan, frekuensi pemberian makanan, bahan makanan yang dilarang dan dianjurkan. Dan langkah yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Aktivitas utama dari proses evaluasi pelayanan gizi pasien adalah memantau, monitoring pemberian makan secara berkesinambungan untuk menilai proses penyembuhan dan status gizi pasien. Penentuan tersebut mencakup antara lain perubahan diet, bentuk makanan, asupan makanan, toleransi terhadap makanan yang diberikan, mual, muntah, keadaan klinis, deteksi hasil laboratorium, dan lain-lain. Baik, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.